Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracudayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Param Yaswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Mahadewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi Santi Santi
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. PSEL pertama RI resmi dibangun di Bali. Bali peringkat 3 pulau terbaik Asia Pasifik, percepat pembenahan pariwisata. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah energi menjadi listrik PSEL di Pesanggaran Denpasar, Bali pada hari Rabu 8 Juli 2026. PSEL tersebut menjadi yang pertama dibangun di Indonesia. Peresmian pembangunan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, didampingi Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani, CEO Danantara Investment Management Pandus Patria Syahrir, serta Gubernur Bali Wayan Koster. Rosan mengatakan PSEL dibangun untuk mengatasi persoalan sampah yang berdampak terhadap lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan. Hal tersebut menurutnya sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Rosan memastikan pembangunan PSEL tidak hanya dilakukan secara cepat, tetapi juga mengedepankan kehati-hatian dengan standar tata kelola yang tinggi. Menurutnya, PSEL juga direncanakan dibangun di berbagai wilayah Indonesia sebagai solusi atas tantangan penanganan sampah yang setiap hari mencapai sekitar 140.000 ton. Rosan juga memastikan proyek pembangunan PSEL yang di groundbreaking hari ini tidak akan berujung mangkrak. Ia menyinggung banyak proyek infrastruktur di Bali yang setelah di groundbreaking justru tidak berlanjut, seperti Tol Gilimanuk-Mengui di Jemberana, serta proyek kereta api cepat atau Light Rapid Transit di Kuta. Rosan memberikan jaminan kepada masyarakat Bali agar tidak khawatir proyek PSEL mengalami nasib serupa. Menurutnya, Danantara bersama investor akan menyelesaikan proyek tersebut secara cepat dan tepat waktu. Danantara beserta mitranya berkomitmen untuk menjalankan program ini sesuai dengan tepat waktu. Bahkan kalau bisa kita bisa mengakselerasi yang targetnya di semester pertama 2028 bisa selesai pada akhir tahun 2027. Dan tentunya ada dampak yang sangat positif dan sangat luar biasa, tidak hanya dari pengelolaan sampah itu sendiri, tetapi juga dari faktor kesehatan, lingkungan hidup, kebersihan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan program tersebut akhirnya dapat berjalan setelah sebelumnya menghadapi berbagai hambatan regulasi. Dengan aturan yang lebih jelas, kerjasama yang kuat, dan tata kelola yang baik, pihaknya yakin pengelolaan sampah dapat dipercepat untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Atau waste to energy yang pakai teknologi terbarukan yang paling baru itu insinerator. Semua nanti hasilnya yang 1.000 ton lebih itu tidak ada sisa, mulai menghasilkan zero emisi, ya Pak ya, bersih. Gitu. Dia bisa sampai 1.500 sampai 2.000 ton per hari. Nah, yang di Bali ini groundbreaking pertama, yang pertama ini di Bali. Saya terima kasih kepada Danantara, Pandu dan Pak Rosan dan teman-teman Menteri LH, juga tentu Gubernur dan Pemerintah Daerah, karena yang bekerja teman-teman ini. Ya, kami kan bagian awal. Awal dia kalau ada hambatan baru kami rapat, kalau enggak ya lancar, silakan lanjut. Sementara itu, CEO Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir mengatakan fasilitas PSEL di Bali dirancang mengikuti standar Eropa sebagai acuan pengendalian emisi gas buang dari proses pembakaran
akan melewati sistem pengendalian polusi udara berlapis sebelum dilepaskan ke atmosfer. Selain itu, PSEL dirancang menggunakan teknologi moving grade incinerator, yakni teknologi yang digunakan mayoritas fasilitas PSEL yang telah beroperasi di berbagai negara. Ari Wiratmaja dan Gung Pumpiang, Bali TV. Dan Antara Indonesia meresmikan pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya Bali sebagai bagian dari upaya mempercepat pengelolaan sampah terintegrasi sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih. Peresmian ditandai dengan dimulainya pembangunan proyek groundbreaking dan penandatanganan Power Purchase Agreement PPA yang menjadi tonggak penting pengembangan PSEL Denpasaraya. Chief Executive Officer CEO PT Danantara Investment Management Pandu Syahir dalam pidatonya pada acara groundbreaking pembangunan PSEL di kawasan Pesanggaran Kelurahan Pedungan Denpasar Selatan mengungkapkan, proyek PSEL Denpasar Raya telah memasuki fase penting melalui penandatanganan Power Purchase Agreement dan dimulainya pembangunan fasilitas tersebut. Pandu menjelaskan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat bagi pengelolaan sampah, pengembangan energi hijau, serta perekonomian daerah dengan mengacu pada standar lingkungan Europe Industrial Emission Directive (EU IED). Menurutnya, fasilitas tersebut ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500.000 ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir TPA hingga 80%. Selain itu, proyek ini ditargetkan memangkas emisi karbon sekitar 640.000 ton CO2 per tahun. Nah, dari sisi dampak PSEL terhadap sampah, energi, dan ekonomi lokal, PSEL Bali ini dirancang untuk memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan sampah, energi hijau, dan ekonomi lokal dengan maju pada standar lingkungan Europe Industrial Emission Directive atau EU IED. Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500.000 ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640.000 ton CO2 secara CO2 per tahun. Pada sektor energi, fasilitas tersebut diperkirakan mampu menghasilkan energi hijau yang dapat memasok kebutuhan listrik sekitar 100.000 rumah tangga di Bali. PSEL Denpasaraya memiliki nilai investasi sekitar 3 triliun. Proyek ini juga diperkirakan menciptakan sekitar 1.200 lapangan kerja hijau. Selain itu, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi kebutuhan lahan tempat pemrosesan akhir TPA hingga 80%. Sehingga mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak semua komponen untuk bersama mewujudkan Indonesia bersih dan aman, sehat, resik, indah dimulai dari Bali. Ari Wiratmaja dan Gung Kompiang, Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster mendampingi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Hanif Faisal Nurofik memimpin apel siaga pilah sampah Bali di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar Selasa 7 Juli 2026. Dalam apel, Gubernur Koster mengajak tuntaskan sampah dari sumber. Apel siaga pilah sampah Bali diikuti oleh ribuan peserta dari TNI, Polri, petugas kebersihan, pelajar, perangkat desa, hingga komunitas peduli lingkungan. Apel juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta jajaran pemerintah daerah. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan persoalan sampah menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Bali. Keberhasilan menjaga lingkungan akan menentukan masa depan sektor pariwisata, ketahanan pangan, hingga kualitas hidup masyarakat Bali. Gerakan yang melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur tersebut menjadi tonggak penting perubahan budaya masyarakat dalam mengelola sampah langsung dari sumbernya. Pengelolaan sampah tidak lagi bertumpu pada tempat pembuangan akhir atau TPA, tetapi harus dimulai dari lokasi sampah dihasilkan. Pemilahan sampah bukan hanya aktivitas teknis memisahkan sampah organik dan non-organik,
melainkan gerakan perubahan budaya masyarakat Bali. Ini sudah menjadi semangat yang sudah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Harus dipilah sampahnya yang organik dan yang non-organik. Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisal Nurofik memberikan apresiasi terhadap capaian Bali yang berhasil menempati peringkat ketiga Indeks Ketahanan Pangan Nasional dengan nilai 79,89 hanya berada di bawah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Keberhasilan tersebut menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Namun di balik prestasi tersebut, Bali masih menghadapi tantangan serius berupa produksi sampah yang mencapai sekitar 3.500 ton setiap hari. Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap langkah Bali mempercepat sistem pengelolaan sampah berbasis sumber. Bali saat ini merupakan provinsi yang paling progresif dalam menjalankan gerakan pilah sampah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Pemerintah pusat berharap seluruh kabupaten dan kota di Bali mampu menyelesaikan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber paling lambat Desember 2026. Itu kalau kita hitung APBD untuk penanganan sampah nilainya hampir 800 miliar ya, hampir 1 triliun. Jadi sebenarnya cukup besar ya pengelolaan sampah. Jadi alangkah memang bisa seandainya ini kita serius merupakan melakukan perubahan budaya, sepertinya dana itu bisa kita tadi diskusi dengan banyak teman-teman yang dapat mengatakan beliau semuanya menyatakan untuk diskusi tidak gampang, perlu berkali-kali datang lagi bahkan salah satunya ditutup tadi saya 80 kali Pak baru bisa. Jadi artinya untuk mensosialisasi perilaku itu menjadi tidak gampang. Dalam apel siaga pilah sampah, pemerintah memberikan penghargaan kepada 10 desa dan desa adat yang dinilai berhasil menerapkan sistem pemilihan sampah dari sumber yang berasal dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Buleleng. Selain piagam penghargaan, desa terbaik juga menerima bantuan alat pengolah sampah organik skala rumah tangga, hasil inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bernama Lahsamor, pengolah sampah organik. Raisuantara dan Edi, Bali TV. Bali peringkat 3 pulau terbaik Asia Pasifik, percepat pembenahan pariwisata. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut,
Pemirsa, Bali menempati peringkat ketiga dalam daftar Best Island in Asia Pacific 2026 versi Travel Plus Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026 berdasarkan pilihan pembaca. Posisi tersebut berada di bawah Koh Samui Thailand di peringkat pertama dan Phu Quoc Vietnam di posisi kedua, sehingga memunculkan perhatian dari berbagai kalangan pelaku pariwisata. Pelaku pariwisata Bagus Sudibyo menilai peringkat ketiga yang diraih Bali tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa. Menurutnya kondisi itu harus menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama mengevaluasi berbagai aspek yang memengaruhi daya saing pariwisata Bali. Ia menilai evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas infrastruktur, daya tarik destinasi wisata, perubahan karakteristik masyarakat yang semakin heterogen, hingga strategi pemasaran yang diterapkan. Seluruh faktor tersebut dinilai berpotensi memengaruhi persepsi wisatawan terhadap Bali sebagai destinasi unggulan. Ia juga mengingatkan bahwa negara-negara pesaing terus melakukan pembenahan secara agresif. Karena itu apabila Bali hanya melakukan perbaikan secara terbatas, bahkan tidak berbenah sama sekali, maka daya saingnya akan semakin tertinggal dibandingkan destinasi lain di kawasan Asia Pasifik. Menurutnya salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan wisatawan maupun pelaku industri adalah kondisi infrastruktur, terutama kemacetan lalu lintas yang semakin parah. Jangan kita menganggap ini sebagai suatu hal yang biasa-biasa saja. Mestinya kita harus mawas diri dan melihat. Kita duduk bersama, kita berbicara, kenapa? Di mana kekurangan kita? Kenapa kita kok sampai jadi nomor 3 gitu? Yang mana biasanya kita nomor 1 kan gitu ya? Apakah ini dari segi infrastrukturnya? Apakah ini dari segi daya tariknya? Apakah ada terjadi shifting terhadap karakteristik masyarakatnya yang semakin heterogen? Ataukah cara pemasarannya yang masih belum tepat? Kalau mereka berbenah luar biasa, kita berbenah sedikit, berarti kita sudah ketinggalan. Apalagi mereka berbenah luar biasa, kita tidak berbenah, akan sangat ketinggalan. Yang saya sering dengar dan keluhkan, masalah infrastruktur kita, traffic kita yang terus terang saja semakin istilahnya crowded kan. Sesudah itu tingkat, kalau sudah trafficnya seperti itu, kenyamanan pasti menurun. Keamanan senantiasa pasti bermasalah. Dengan peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan, pengelolaan destinasi, dan strategi pemasaran yang lebih adaptif, Bali diharapkan mampu kembali memperkuat daya saingnya sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Yana, Bali TV. Pemerintah Provinsi Bali kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Kali ini, pemerintah Provinsi Bali menggelar Pasar Rakyat Berbelanja dan Berbagi di lapangan Kapten Mudita Bangli, Rabu 8 Juli 2026. Ketua TPPKK Provinsi Bali, Putri Koster menjelaskan bahwa Pasar Rakyat Berbelanja dan Berbagi akan dilaksanakan rutin setiap bulan dengan lokasi yang bergiliran di seluruh kabupaten kota di Bali. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya, tetapi juga menjadi wadah memperkuat sinergi dan kolaborasi antar TPPKK Provinsi Bali dan TPPKK Kabupaten Kota se-Bali dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara, Ketua TPPKK Kabupaten Bangli, Nyonya Sariasih Sedana Arte, mengatakan Pasar Rakyat Berbelanja dan Berbagi kali ini melibatkan sebanyak 109 peserta yang terdiri atas 35 pelaku industri kecil dan menengah (IKM), 65 pelaku UMKM, dan 16 petani produsen langsung dari berbagai kabupaten kota di Bali. Seluruh peserta difasilitasi stand pameran secara gratis sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan usaha lokal. Berbagai produk unggulan ditawarkan kepada masyarakat, mulai dari kerajinan tangan, pakaian, kain tenun, aneka kuliner, produk olahan pangan, daging, ikan, sayur mayur, buah-buahan, hingga berbagai kebutuhan dapur dengan harga yang terjangkau. Selain menjadi pusat transaksi produk lokal, Pasar Rakyat ini juga menghadirkan berbagai layanan publik, di antaranya
layanan identitas kependudukan digital IKD, pelayanan keamanan pangan, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kalau dari IKM itu ada 27 pedagang, kemudian dari UMKM ada 65, kemudian dari petani atau produsen langsung ada 16. Jadi total kurang lebih 109 ya. Ya, jadi memang kita atensi memang yang jualan ini langsung pelakunya. Jadi petaninya langsung, kemudian kayak telur kita sudah sampaikan bahwa produsennya langsung sehingga harga bisa dicek memang inilah sejatinya yang dinamakan pasar rakyat. Jadi harga memang harga dari produsen tidak ada up-up lagi. Lebih lanjut, Nyonya Sriasi Sedana Arta mengungkapkan, seluruh produk yang dijual dipasarkan dengan harga di bawah harga pasar, sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pihaknya juga berharap pelaksanaan pasar rakyat di Kabupaten Bangli dapat menjadi sarana promosi berbagai produk unggulan daerah kepada kabupaten kota lain di Bali. Semakin dikenalnya produk-produk khas Bangli, diharapkan mampu memperluas jaringan pemasaran sehingga produk lokal Bangli dapat dipasarkan dan dinikmati masyarakat di seluruh kabupaten kota di Bali. Melalui pasar rakyat, berbelanja dan berbagi, pemerintah Provinsi Bali berharap mampu mendorong pertumbuhan UMKM, memperkuat daya saing produk lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Hendra dan Edi, Bali TV. Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia DPD REI Bali menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda tahun 2026 di Queshan Hotel Denpasar. Acara yang mengusung tema Propertinomics 2.0, kolaborasi properti untuk akselerasi 3 juta rumah, menjadi momentum evaluasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan di Bali dan Indonesia. REI Bali 2026 dibuka secara resmi oleh Gubernur Bali, Wayan Koster. Acara ini diikuti oleh anggota DPD REI Bali, serta dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, asosiasi profesi, pengurus DPP REI, DPD REI dari berbagai daerah di Indonesia. Sebelum pelaksanaan Rakerda, DPD REI Bali telah menggelar sejumlah rangkaian kegiatan, di antaranya tirta-yatra dan program bedah rumah yang dilaksanakan pada 6 Maret 2026 di Desa Sande, Kabupaten Tabanan, sebagai bentuk implementasi kepedulian sosial REI Bali kepada masyarakat. Selain itu, DPD REI Bali juga menyelenggarakan BRI REI Bali Expo 2026 yang berlangsung di Living World Mall pada 4 hingga 12 Juli 2026. Pelaksanaan Rakerda diawali dengan diskusi panel yang mempertemukan berbagai sektor dan pemangku kepentingan sebagai ruang bertukar gagasan serta mencari solusi bagi pengembangan sektor properti. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pembukaan Rakerda REI Bali 2026 disusul dilaksanakan sidang-sidang komisi untuk membahas program kerja dan merumuskan rekomendasi yang nantinya akan dibawa ke tingkat pusat sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan perumahan. Rakerda REI Bali merupakan agenda rutin yang mesti dilakukan organisasi sebagai cara untuk mengupdate diri dan bertumbuh dalam hal penyediaan perumahan di mana properti memberikan dampak ekonomi yang sangat tinggi. Rakerda ini adalah sebuah agenda yang mesti kita lakukan sebagai sebuah organisasi. Ini adalah cara kita untuk selalu mengupdate diri. Dengan begitu maka kita bisa sustain, bisa bertumbuh bahkan dalam hal penyediaan perumahan, dalam hal memberikan kontribusi, karena properti ini dampak ekonominya sangat tinggi. Gitu. Nah, apa tadi sudah di pembukaan juga sudah ada range permasalahan bahkan sudah ditunggu sama pemerintah, makanya ini menjadi sebuah insentif buat kita teman-teman di sini untuk lebih detail, lebih banyak diskusinya sehingga kita bisa merespon dengan rancangan. Bahkan dimintanya bukan audiensi, langsung paparan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat baik. Dan ini kabar baik buat masyarakat yang belum punya rumah di Bali. Di harapan kami di REI Bali,
pertama mengevaluasi kerja-kerja sebelumnya sehingga ke depan teman-teman kami di Keluarga Besar di Bali bisa bekerja lebih berat, lebih serius dan sukses di dalam kerja-kerja ke depan. Rakerda RI Bali tahun 2026 bertujuan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sebelumnya, sekaligus menyusun program kerja baru dan merumuskan pokok pikiran yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi organisasi, masyarakat Bali, serta mendukung pembangunan nasional. Tujuan dari Rakerda ini ya tidak lain tidak bukan adalah untuk melakukan evaluasi dan juga menyusun program kerja serta merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan memberikan manfaat secara luas baik untuk DPD RI, masyarakat Bali dan umumnya pembangunan di Indonesia. DPD RI Bali berharap hasil Rakerda mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor properti di Pulau Dewata serta memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Bali sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Bunga dan Kadek Putra, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Polres Buleleng bongkar 9 kasus narkoba, 10 tersangka diamankan. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Buah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, star, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa tikalpok. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, perang terhadap peredaran narkotika di Kabupaten Buleleng terus digencarkan. Dalam kurun waktu Juni hingga awal Juli 2026, Satres Narkoba Polres Buleleng berhasil mengungkap 9 kasus penyalahgunaan narkotika, mengamankan 10 tersangka, serta menyita puluhan gram sabu. Sebanyak 10 tersangka diamankan dalam pengungkapan 9 kasus narkotika yang terjadi sepanjang Juni hingga awal Juli 2026. Dari seluruh pengungkapan tersebut, Satres Narkoba Polres Buleleng menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 33,18 gram bruto atau 23,2 gram neto. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman
menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang sedikitpun bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Buleleng. Menurut Kapolres, seluruh tersangka beserta jaringan yang berhasil diungkap telah dimasukkan ke dalam basis data kepolisian. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan pengembangan penyidikan dan membongkar jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Polres Buleleng memastikan operasi pemberantasan narkoba akan terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga menggandeng masyarakat dalam upaya pencegahan. Masyarakat pun dihimbau tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Yasri Yuli, Bali TV. Karya Piodalan Mepedudusan Agung Menawa Ratna Mendasar Caru Labuh Kentuh Ngusaba Desa lan Ngusaba Nini di Pura Puseh Desa Adat Sibang Gede, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung pada tanggal 7 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan punia sebesar Rp20 juta sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap karya di Pura Puseh Sibang Gede. Pada puncak karya Piodalan, Mepedudusan Agung Menawa Ratna Mendasar Caru Labuh Kentuh Ngusaba Desa lan Ngusaba Nini dilaksanakan pada Rarainan Angger Kasih Medang Sia. Upacara diawali dengan Piodalan Mepedudusan Agung Menawa Ratna yang dipuput 5 orang sulingih diantaranya Ida Perdana Gede Putra Genitan saking Geria Dalem, Sibang Gede, Ida Perdana Putu Peling saking Geria Peling Belah Batu, dan Ida Perdana Jelantik Giri saking Geria Gunung Sari Peliatan. Upacara dilanjutkan dengan upacara mepasaran yang dipuput Ida Perdana Istri Ketut Kanya Mas Kajeng saking Geria Kajeng Abian Semal. Upacara mepeselang dan mejejiwan dipuput Ida Perdana Ari Dwija Simpangan saking Geria Simpangan Sandakan dan Ida Perdana Jelantik Giri saking Geria Gunung Sari Peliatan. Sedangkan ngindang dipuput Ida Perdana Istri Mayun dan ngenyitin linting oleh Ida Perdana Istri Rai. Bendesa Adat Sibang Gede Inyoman Suryanto menyampaikan rasa syukur bahwa tahapan pelaksanaan karya hingga puncak karya Piodalan telah berlangsung dengan sukses. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari dukungan Krama 12 Banjar di Desa Adat Sibang Gede, pemerintahan, para donatur, sulinggi dan para pemangku yang telah tulus ikhlas ngaturang ayah sehingga karya dapat berjalan lancar. Inyoman Suryanto menambahkan rangkaian karya di Pura Puseh telah dimulai pada 3 Juli lalu dengan Caru Labuh Kentuh. Karya dilanjutkan 14 Juli mengajar-ajar ke Danau Beratan Tabanan sebelum disinap 18 Juli 2026. Karya tersebut dilaksanakan 30 tahun sekali berdasarkan aturan awegawik yang telah ditetapkan dalam paruman desa. Pelaksanaan karya di Pura Puseh Desa Adat Sibang Gede diharapkan dapat memberikan kerahyuan jagat, memperkuat seradu dan bakti umat, dan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan ide Sang Yang Dewasa, sesama dan alam semesta. Sedang ngelarang ini yang ke dalam Pedudusan Agung mendasar untuk Caru Labuh Kentuh sampun kemargian makin dari kalau angara kasih medang sia puniki. Tidak kala pemargi puniki sampun didadap oleh 12 Banjar senewentan di Sibang Gede muasuk ayu pemargine sangkani di krama sarang sami lan nunas pemukut dan ida sulingih sarang sami puniki. Dumadak sangkane wenten parikrama sekali puniki kepungkur niki desa titiang di Sibang Gede ngemanggohong kerta raharjo lan prosida membangun sane ayu. Sementara itu, Bupati Badung Iwayan Adi Arnama menyampaikan apresiasi terhadap Krama Desa Adat Sibang Gede telah mampu melaksanakan karya dewayatnya. Ya harus tiang jaga. Maka tidak makin tiang berusaha makin kebijak titian. Yang sampun wenten napi wasana proposal dengan ini yang parindikan acara napi wasana pajayannya puniki menjantan sampun tiang berusaha. Tiang lace-lace di sini liki tiang berusaha niki ibah pertama mereka pasti nikah dorong tiang pertama berubah tidak makin. Sementara itu pada puncak karya Piodalan Mepedudusan Agung Menawa Ratna Mendasar Caru Labuh Kentuh Ngusaba Desa lan Ngusaba Nini dihadiri ratusan krama
Pada puncak karya dipersembahkan tari wali rejang, tari baris, tari topeng, serta pementasan wayang. Yana dan Dek Putra, Bali TV. DPRD Bali belajar dari Jakarta, pengembangan pariwisata berbasis kendaraan listrik. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Yang disampun anak ke alit nek kulit metapang kalau bos mepandes dikawin sangi mesin tramel antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian doing TPS 6 Pemirsa, pemanfaatan kendaraan listrik di Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selain digunakan masyarakat, kendaraan listrik kini juga menjadi bagian dari layanan transportasi publik sebagai upaya menekan emisi dan mendukung energi bersih. Hal ini disampaikan Ketua Subkelompok Ketenagalistrikan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Nurasih Heri Putranti, saat menerima kunjungan studi tiru Sekretariat DPRD Provinsi Bali bersama Forum Wartawan DPRD Bali di Jakarta Selasa 7 Juli 2026. Nurasih Heri Putranti menjelaskan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan berbagai insentif untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik, di antaranya pembebasan pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan fasilitas bebas aturan ganjil genap sebagai insentif non-fiskal. Selain itu, infrastruktur pendukung juga terus diperkuat. Hingga saat ini tersedia 1.473 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di sekitar 800 lokasi, ditambah 8 SPKLU privat. Di sektor transportasi publik, sebanyak 500 unit bus listrik Transjakarta telah beroperasi hingga tahun 2025. Menurut Nurasih, Bali sebagai destinasi pariwisata memiliki peluang besar mengembangkan transportasi berbasis
kendaraan listrik karena dinilai lebih ramah lingkungan, aman dan sejalan dengan konsep pariwisata berkelanjutan. Karena mungkin Bali itu adalah daerah pariwisata, mungkin bisa dikerjasamakan Pak dengan sektor pariwisata, bagaimana kendaraan yang untuk turis, untuk pariwisata itu menggunakan listrik, diganti menggunakan listrik. Baik itu untuk yang disewakan, baik untuk sepeda motor, menjadi sepeda motor listrik, atau mungkin bis-bis yang traveling itu yang menggunakan listrik juga. Sementara Sekretaris DPRD Provinsi Bali, Ketut Nayake, menyampaikan populasi kendaraan listrik di Bali masih relatif rendah. Hingga kini tercatat sekitar 9.700 unit sepeda motor listrik dan 4.511 mobil listrik. Sebagian besar mobil listrik tersebut masih didominasi armada taksi, sedangkan kepemilikan pribadi dan angkutan transportasi pariwisata belum berkembang secara signifikan. Bapak Gubernur kan sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 45 tahun 2019 tentang energi bersih ya. Ya saya salah satunya ya untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik ini. Itu tentunya kami di DPR, di Sekwan gitu, dan pimpinan juga mendorong untuk penggunaan kendaraan listrik itu. Kira itu, terima kasih. Melalui studi tiru ini, DPRD Bali berharap pengalaman DKI Jakarta dapat menjadi referensi dalam mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Bali, khususnya untuk mendukung transportasi pariwisata yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Winata melaporkan. Memperingati 80 tahun pertempuran besar Tanah Aron pada 7 Juli 2026, upacara militer digelar di lapangan Tanah Aron, Desa Buanegiri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwate bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara militer dalam rangka memperingati 80 tahun pertempuran besar Tanah Aron digelar di lokasi terjadinya pertempuran tersebut, yakni lapangan Tanah Aron yang juga menjadi lokasi monumen perang besar Tanah Aron. Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkompinda Karangasem, veteran, pimpinan UPD, tokoh masyarakat, pelajar, dan unsur TNI Polri, serta berbagai elemen masyarakat. Upacara berjalan dengan lancar dan khidmat. Dalam kesempatan tersebut dilakukan pembacaan sejarah singkat Perang Tanah Aron. Pertempuran Tanah Aron adalah peristiwa bersejarah di Karangasem yang terjadi pada 7 Juli 1946. Kala itu pasukan Ciung Wanara di bawah pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai berhasil memenangkan pertempuran sengit melawan tentara Nika Belanda. Peristiwa ini menjadi salah satu simbol heroisme rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan ini juga menjadi momentum penting untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus menanamkan semangat keberanian, pengorbanan, dan pantang menyerah kepada generasi muda. Dalam amanat upacara, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwate mengungkapkan harapannya agar generasi muda jangan sampai melupakan sejarah. Kemerdekaan Republik Indonesia yang dinikmati generasi muda saat ini merupakan hasil pertumpahan darah dan air mata para pejuang. Oleh karena itu, generasi muda harus tetap menghargai jasa-jasa para pahlawan. Bupati Guspar menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan harus menjadi teladan dalam mengisi kemerdekaan melalui kerja keras, persatuan, dan pengabdian nyata kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, masih dalam semangat perjuangan, Bupati Guspar mengungkapkan ke depan pihaknya berencana untuk mendirikan semacam destinasi wisata sejarah. Di destinasi wisata sejarah tersebut, generasi muda terutama anak-anak bisa belajar tentang sejarah termasuk perjuangan para pahlawan sambil bermain dalam suasana keceriaan. Harapannya generasi muda akan semakin menghargai pahlawan melalui aktivitas-aktivitas menarik sesuai usianya. Seusai upacara, Bupati Guspar dan para undangan berkeliling melihat diorama di bawah monumen Perang Besar Tanah Aron. Monumen ini diresmikan pada tahun 1971 oleh Gubernur Bali saat itu, Sukarmen. Situs ini berfungsi sebagai pengingat fisik atas pertumpahan darah demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tim Liputan Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan warga Pandak Gede sempat cemas, koper misterius ternyata kosong.
Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Semangat mengkuli kota Paris atot ngibur tu sing ngelah pipis. Pemirsa, warga Banjarbatan Poh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Selasa 7 Juli 2026 sempat dibuat was-was setelah menemukan sebuah koper berwarna merah muda yang ditinggalkan orang tak dikenal di pinggir jalan. Temuan itu langsung dilaporkan kepada aparat desa hingga akhirnya kepolisian menerjunkan tim gegana untuk mengantisipasi kemungkinan adanya bahan berbahaya. Perbekal Desa Pandak Gede, Imade Topik Wibawa menjelaskan, koper tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 13.00 WITA. Seorang warga melihat seorang pria berjalan kaki membawa koper, kemudian meletakkan di lokasi sebelum melanjutkan perjalanan ke arah utara. Laporan tersebut segera diteruskan kepada kepala wilayah. Aparat desa kemudian menelusuri rekaman kamera pengawas CCTV yang berada sekitar 20 meter dari lokasi kejadian. Dari hasil rekaman, terlihat seorang pria datang dari arah selatan sambil membawa koper, lalu meninggalkannya begitu saja. Identitas pria tersebut hingga kini belum diketahui. Sekitar pukul 15.00 WITA, temuan tersebut dilaporkan kepada Babinsa Desa Pandak Gede dan selanjutnya diteruskan ke Polsek Kediri menindaklanjuti laporan tersebut. Kapolsek Kediri bersama personel mendatangi lokasi disusul tim gegana untuk melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, koper tersebut dipastikan dalam keadaan kosong. Tidak ditemukan bahan peledak, barang berbahaya, maupun benda mencurigakan lainnya. Menurut Topik Wibawa, awalnya warga mengira koper tersebut hanyalah barang bekas atau sampah yang dibuang sembarangan sehingga tidak terlalu diperhatikan. Namun setelah diketahui ada seseorang yang sengaja meninggalkannya, warga memilih melaporkannya kepada aparat demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untungnya, hasil pemeriksaan koper tersebut kosong dan tidak ada unsur yang membahayakan maupun berkaitan dengan tindak pidana. Meski demikian, kewaspadaan masyarakat tetap harus ditingkatkan. Dewi Puspawati, Bali Pos, melaporkan. Kementerian Pertanian menetapkan harga acuan pembelian hab ayam ras hidup atau live bird minimal sebesar Rp19.500 per kilogram dan harga telur sebesar Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak. Ketentuan ini berlaku mulai 15 Juli mendatang. Penetapan itu merupakan hasil musyawarah Kementan dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI bersama Asosiasi Pelaku Usaha dan Peternak Unggas. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan harga dan peternak juga mendapat untung yang layak.
TI, Himpunan Kedokteran Tani Indonesia menyelenggarakan Kementerian Pertanian menetapkan harga ayam hidup atau live bird sebesar 19.500 per kilogram dan telur ayam sebesar 24.000 per kilogram di tingkat peternak mulai 15 Juli 2026. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam keterangan pers di kantor Kementerian Pertanian Jakarta pada Senin 6 Juli. Sudaryono mengatakan penetapan tersebut untuk menjaga keseimbangan harga agar peternak mendapatkan keuntungan yang layak tanpa membebani konsumen. Kebijakan ini diambil setelah melalui serangkaian diskusi bersama pemangku kepentingan mulai dari peternak ayam boiler, peternak ayam daging, hingga Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI. Selain menetapkan harga acuan pembelian HAP, Sudaryono juga memastikan pemerintah tetap akan memperhatikan harga eceran tertinggi di konsumen. Sudaryono berharap penetapan harga ini dipatuhi oleh seluruh pihak sehingga ekosistem peternakan menjadi sehat dan efisien. Secara umum saya bisa sampaikan bahwa salah satu hasil keputusannya adalah mulai tanggal 15 Juli ini nanti harga live bird, ya, harga ayam pedaging di semua peternak gitu. Kemudian dengan size apapun itu kita akan putuskan di harga 19.500 per kilo. Minimal. 19.500 per satu kilo berat hidup live bird. Dan juga Rp24.000 per kilo untuk telur. Ini kita tentu saja menjadi bagian dari tugas pemerintah. Dalam hal ini termasuk HKTI juga kita bagian karena di situ ada pemerintah juga ada pelaku usahanya. Memastikan bahwa harga ini bisa dipatuhi. Kalau ini dipatuhi maka akan menaikkan kesejahteraan peternaknya, peternaknya tambah semangat, hidupnya tambah baik, dan memastikan kemudian di harga HET-nya juga harga HET-nya juga kemudian konsumen atau pedagang di tahap akhir itu kemudian menjual dengan sesuai dengan harga HET. Sehingga intinya adalah bagaimana sektor peternakan ini efisien. Efisien dari produksinya, efisien dari distribusinya, sehingga gap antara HPP dan HET-nya itu jangan terlalu besar, ya. Sehingga tidak banyak yang dirugikan. Sebelumnya, harga ayam di kandang terjun bebas ke angka 13.000 per kilogram. Kondisi ini diperkirakan telah berlangsung sejak April 2026. Sementara harga pokok produksi HPP mengalami kenaikan di angka 22 hingga 23.000 per kilogram akibat melambungnya harga bahan pokok produksi. Juli Suwarte dan Ketut Sumadiasu melaporkan. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.